Bentar. Baik, Bapak Ibu yang dimanapun berada, sedikit informasi dan juga mungkin sedikit cerita ya dari saya sambil nunggu Pak Isan open cam atau ready. Oke. Jadi inkubasi closing ini kan untuk selama 2 bulan ya, November dan juga Desember. Dan Masya Allah Tabarakullahnya sudah ada yang berhasil booking. Ya, karena memang inkubasi closing 50 juta ini khusus untuk rewardnya adalah project dan ada mountain view. Nah, gitu ya. Dan alhamdulillah dalam sebulan ini gitu ya di akhir bulan ini hari Ahad kemarin ada yang booking di Granada Mountain View. Nah, itu ada berapa? 2 mitra ya. Yang kemudian totalnya di atas 100 juta semuanya. Masya Allah. Nah, bagaimana kemudian malam ini ya akan disampaikan oleh Coach Ihsan nih. Beliau sebagai CMO di Iskariman Property Syariah. Bentar Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ya. Jadi beliau Coach Ihsan akan menyampaikan materi malam kali ini, sharing materi sama kita semua nih. Apa Kang sharingnya? Tentang kita contek chat-chat orang-orang yang berhasil closing gitu ya. Kita contek nih chatnya Pak Ihsan dalam memfollow up konsumen dan memfollow up customer di WhatsApp gitu ya sampai kemudian closing. Nah, ini memang malam kali ini kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Penting nggak penting banget karena bagaimanapun cara atau follow up ini selalu digunakan dan selalu dibutuhkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah Pak Isan juga sudah open cam nih. Jadi tolong Bapak Ibu diperhatikan betul nih chat-chat apa sih yang akan ditampilkan atau diberikan sama Pak Isan ya pada kesempatan malam kali ini. Oh, oke, belum ya, ini bukan Pak Isan ya. Oke ya. Jadi chat seperti apa sih yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Isan, cara follow up-nya sampai kemudian berhasil closing malam kali ini akan dibahas tuntas. Jadi sekali lagi siapkan buku catatannya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan bisa di kolom chat atau nanti cara langsung juga boleh gitu ya. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah pentingnya kemudian menggunakan WhatsApp sebagai penghasil cuan gitu ya. Nah, ini mesin cuan WhatsApp ini mesin cuan Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak panjang lebar dari saya, jadi langsung saja mungkin akan disampaikan ilmu dan lebih jauhnya malam kali ini akan disampaikan oleh Coach Ihsan dan beliau sudah open cam juga. Mungkin kita tes sound terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, Coach Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap udah ready nih? Oke, oke, bentar saya buka ini dulu. Oke, Udah, siap. Kang? Oke ya, kelihatan. Di layar kelihatan ya? Alhamdulillah sudah kelihatan, tinggal di slideshow-nya aja. Oh iya, oke, Oke siap. ya, aman. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kang Masuri dan juga teman-teman semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya di sesi inkubasi closing 50 juta. Nah, jadi yang sesuai informasi Kang Masuri sampaikan barusan, Alhamdulillah salah satu peserta ya sudah ada yang closing ya, bahkan beberapa mitra juga ada yang closing. Nah, jadi teman-teman semua, jadi pada kesempatan malam hari ini ya, yang akan saya bahas adalah terkait contek chat dan follow up konsumen sampai closing. Nah, jadi mungkin di pertemuan sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Coach Nasum ya terkait WhatsApp basic ya, yaitu fitur-fitur WhatsApp dan juga persiapan penjualan via WhatsApp. Nah, jadi sebelum kita melakukan aktivitas promosi, teman-teman semua, ya, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu proses-proses follow up itu seperti apa. Ini saya cerita aja teman-teman ya. Jadi pas awal saya menjadi sales di Iskariman juga sama. Saya nggak ada pengalaman jual properti, nggak ngerti cara jualan gimana, nggak ngerti follow up itu seperti apa caranya, kata-katanya kayak gimana tuh saya nggak tahu teman-teman semua. Ya. Nah maka ketika kita nggak tahu, kita nyari taunya gimana? Nyontek teman-teman. Ya. Cuma nyonteknya dalam hal yang positif ya, bukan hal yang negatif ya. Yang nyonteknya itu kita lihat polanya, kita tiru polanya ya, kemudian kita terapkan di aktivitas kita dan itu ternyata berhasil teman-teman. Dan pola ini juga saya duplikasi ke
tim sales Iskariman ya. Jadi di beberapa cabang ya itu mereka ya kita kasih tahu informasi teknik follow up ya seperti ini gitu teman-teman. Nah jadi artinya metode follow up yang nanti saya sampaikan itu adalah metode yang sudah proven dan masih digunakan sampai saat ini teman-teman semua ya. Tugas Bapak Ibu teman-teman semua tinggal niru aja ya, tinggal nyontek ya, tinggal duplikasi. Nah cuma nanti teman-teman semua pun butuh yang namanya itu jam terbang ya. Artinya semakin teman-teman terbiasa melakukan aktivitas follow up ya, itu nanti pun untuk merespon pertanyaan itu akan semakin mudah ya, semakin mudah dan semakin cepat gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih jarang, ya itu emang jujur saya juga pas awal-awal tuh agak kesulitan. Ini jawabnya apa? Konsumen nanya A, saya harus jawab apa gitu kan. Kalau awal-awal. Tapi ketika udah terbiasa, teman-teman semua, itu insya Allah jadi kelasnya gampang banget. Nah itu teman-teman yang kita rasakan. Yang saya rasakan, yang tim saya rasakan, dan para mitra rasakan. Nah jadi kunci keberhasilan follow up ini adalah teman-teman harus rajin praktek ya. Dan juga di praktek ya, harus mungkin nanti ya prakteknya ya nanti coba kita buka sesi tanya jawab lah sama para KF-nya gitu. Nanti kita simulasikan teman-teman mitra ya untuk coba kita role play istilahnya ya setelah sesi ini ya, setelah workshop ini, setelah pelatihan ini dengan para KF-nya masing-masing atau leadernya masing-masing ya, untuk belajar cara follow up seperti apa. Nah itu teman-teman ya kuncinya ya. Jadi intinya teman-teman semua harus banyak praktek. Nah kita langsung ke materi teman-teman ya, ke materi contek chat dan follow up konsumen sampai closing. Nah jadi mungkin ini kemarin saya menghadiri WhatsApp Business Summit ya, diundang oleh Meta langsung. Ya alhamdulillah teman-teman semua, dari sini informasi yang saya dapatkan adalah bahwa WhatsApp itu di Indonesia adalah pengguna terbesar di dunia, teman-teman. Saya lupa urutan berapa ya, kalau nggak salah ketiga atau keempat lah di dunia, teman-teman. Ya, jadi artinya hampir 80% penduduk atau masyarakat Indonesia itu memakai WhatsApp. Ya, dan saya yakin teman-teman yang hadir Zoom malam hari ini 100% pasti punya WhatsApp. Kalau nggak punya WhatsApp, kayaknya susah deh diundangnya lewat mana. Nah itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan data ya, WhatsApp itu hampir digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya kalau teman-teman nggak bisa memanfaatkan aplikasi ini, wah sangat disayangkan sekali teman-teman. Rugi, ya, sangat merugikan. Itu teman-teman ya. Nah jadi pertanyaannya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman pengen jualan di WhatsApp ya, ini saya pengen tahu, nanti tolong direspon ya. Saya tanya nih, teman-teman cari siapa di sini ya yang sudah memposting produk Granada di WhatsApp status ya. Kalau ada yang bilang, kalau ada yang sudah upload, jawab sudah kan gitu. Coba saya pengen lihat teman-teman ya. Siapa di sini ya para peserta yang sudah upload status WhatsApp terkait produk Granada ya. Coba berapa orang nih yang sudah? Sudah. Tolong jawab jujur ya teman-teman. Jangan asal sudah tapi ternyata belum ya. Sudah kan? Sudah coach. Alhamdulillah. Oke ya, ini saya hitung ya. Ya mungkin estimasi yang jawab sudah ada berapa nih? Mungkin 20 ya. Link aja saya Kang, status sudah. Oke teman-teman ya. Belum Kang? Oke nggak apa-apa teman-teman semua ya. Sudah. Teman-teman minta tolong ya. Yang sudah posting status terkait produk Granada itu konsisten dilakukan teman-teman. Nanti saya kasih tahu kenapa itu penting. Nanti saya kasih tahu teman-teman kenapa itu penting. Dan yang masih jarang-jarang ya minta tolong teman-teman untuk konsisten posting. Apa susahnya ngeposting WhatsApp status ya? Hanya nge-forward doang itu saya tanya butuh waktu berapa detik teman-teman ya? Paling hitungan detik ya, benar nggak? Misalkan kan teman-teman join grup konten tuh, nge-forward tuh di satu WhatsApp itu kan paling ya mungkin maksimal 5 detik. Nah itu teman-teman ya. Capek nggak? Nggak capek teman-teman. Tapi yang susah itu apa? Konsisten. Nah, jadi yang udah masang tapi masih jarang-jarang itu tolong teman-teman ya. Tolong diperbaiki. Maksudnya kita evaluasi lah. Kalau kita pengen closing ya setidaknya minimal kita konsisten upload di status WhatsApp. Itu penting teman-teman. Nanti saya kasih tahu kenapa itu penting. Ya.
Jadi yang jarang-jarang tolong teman-teman. Rutin update status WhatsApp. Nanti saya minta KF nih ya, para mentor untuk memantau siapa mitra yang rajin upload status WhatsApp, siapa yang enggak. Gitu teman-teman. Ya, itu penting ya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman semua ya. Ini saya skip dulu lah ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi funneling penjualan itu ya, yang paling susah, yang paling sulit adalah mendapatkan data prospek. Semuanya sama ya, sepakat ya. Saya rasa semua mitra di sini juga sama ya. Masalah terbesar para mitra saat ini adalah mendapatkan prospek atau leads. Teman-teman yang kemarin hadir pas hari Minggu siapa aja ya? Coba di sini ada nggak? Yang pas ikut workshop WhatsApp marketing itu ada yang hadir nggak di sini ya? Kemarin yang hadir 30 orang. Nah, oke, nah itu ada yang nanya ya, ntar ya. Saya hadir, oke, hadir, hadir. Oke, cuma dikit ya, nggak apa-apa ya teman-teman diulangi ya. Sebuat buat mengingat lah ya, karena lebih banyak yang nggak ikut. Teman-teman, gini teman-teman, ya, hadir GMV, ya. Yang hadir workshop kemarin yaitu dikit ya, berarti di sini banyaknya yang belum ikut. Nah, teman-teman, ini saya ulangi yang apa untuk teman-teman ini penting teman-teman. Jadi masalah terbesar mitra itu adalah di prospek atau leads. 2 minggu yang lalu itu kan sempat ya Kang Masuri atau Kang Masum ya ngajak terkait workshop apa closing WhatsApp marketing ya. Itu saya kasih tahu ke para peserta. Bapak Ibu nyari data tuh gampang dengan praktek. Alhamdulillah Bapak Ibu hanya dalam waktu mungkin sejam 2 jam udah dapat ratusan database gratis tanpa berbayar ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi ternyata mendapatkan database itu mudah ya. Yang katanya masalah terbesar itu di prospek, tapi ternyata setelah kita gali, ternyata gampang, teman-teman. Gimana caranya, Kang? Nanti saya kasih tahu, ya. Ya, nanti saya kasih tahu. Dan nanti kita bantu teman-teman semua, ya. Dan itu ya alhamdulillah waktu itu ya sama Kang Masuri juga ya, itu kan antusiasmenya alhamdulillah bagus ya, teman-teman. Dan ternyata banyak yang baru sadar dan baru ngeh. Oh, ternyata Kang nyari database itu gampang ya. Ada yang ngeluh Kang data ring satu saya cuma ada 200, 300, tapi setelah kita dalami dia bisa nyampe tuh 1000 data. Gitu. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi artinya masalah terbesar itu adalah di database, tapi ternyata ada cara yang efektif dan mudah untuk mendapatkan database tersebut. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ya. Saya kasih kasih perhitungan estimasi profit, teman-teman. Jadi, ya, ini saya ulangi lagi ya terkait WhatsApp marketing ya. Jadi kalau teman-teman jualan WhatsApp via WhatsApp dengan data organik ya, saya kasih tahu data organik bukan data iklan. Data organik itu artinya data yang teman-teman miliki saat ini. Itu biasanya kalau teman-teman punya 500 database itu insya Allah terkonversinya minimal satu kafling minimal. Nah makanya pas saya kemarin kasih lihat data ini ada mitra yang datanya cuma 200 atau 300. Pertanyaan dia mungkin closing nggak? Mungkin teman-teman. Ya. Walaupun database yang teman-teman miliki sedikit, tapi kalau berkualitas, insya Allah mungkin closing. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman punya database-nya banyak, 1000, 2000, 3000, tapi sampah semua, insya Allah nggak closing teman-teman. Artinya apa? 1000 data itu adalah data-data anak-anak SMP, SMA. Lah kita kan jual kafling, masa nawarin ke anak SMP, SMA, gitu kan? Gak nyambung teman-teman. Ya, apalagi ke anak TK. Nah itu teman contoh ini mah. Nah itu teman-teman. Ya, ini asumsi ya, asumsi dalam artian berdasarkan data ya. Jadi saya sering rekap ya. Faktanya mitra itu closing mayoritas itu dari ring satu. Adapun tadi ya kayak Bu Anissa dapat dari Facebook organik itu jumlahnya sangat sedikit mitra yang bisa melakukan promotif ya sosmed organik. Makanya nanti kita ajarkan juga. Ya. Cuman sebelum ke sana kita optimalkan dulu yang ada dulu. Itu teman-teman semua. Ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi faktanya ya mitra itu mendapat komisi pertama itu mayoritas 90% dari data pribadi, data WhatsApp. Nah itu teman-teman. Ya, artinya teman-teman punya mengolah data yang ada dulu. Ya. Nah ini saya nggak akan terlalu banyak lah, panjang lebar lah. Nah ini ya teman-teman. Nah teman-teman semua ya. Jadi intinya ya kita jualan apa follow up ya. Kita follow up di WhatsApp, jualan di WhatsApp. Intinya adalah kita membutuhkan database.
logikanya teman-teman mau nawarin ke siapa? Kalau data WhatsApp-nya sedikit, coba logikanya. Kan nggak bisa, benar nggak? Ya. Artinya kita harus punya datanya dulu. Nah, datanya dari mana, Kang? Dari ring satu dulu, teman-teman, setidaknya. Ya. Ring satu nggak bisa lewat mana, Kang? Ada via grup WhatsApp. Ya. Kita bisa pakai aplikasi untuk mendapatkan database dengan jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang singkat. Nah, itu teman-teman semua. Ya. Nah, terus teman-teman semua, nah ini ya. Jadi setidaknya teman-teman semua, jualan sukses di WhatsApp itu tergantung dari kualitas data yang kita miliki. Semakin bagus kualitasnya, teman-teman ya, itu insya Allah semakin mudah closing. Tapi sebaliknya, ya, semakin jelek kualitasnya, teman-teman gimana pun susah closing. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, maka PR, tugas yang harus teman-teman lakukan saat ini adalah mengumpulkan database sebanyak-banyaknya. Via mana, Kang? Nah, ini saya kasih listnya. Ya, data pribadi, data grup, data kerabat, referensi, Google, OLX, canvassing, steady project, ya, marketplace, ya tadi ada Facebook organik, ya, atau promosi offline, ya, Google Ads, Instagram, Manifest, dan FB Ads berbayar. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, Iskariman, ya, khususnya tim dari tim marketing, ya, sales, itu semuanya rata-rata closing lewat sini, teman-teman. Ya, rata-rata ya. Dan paling banyak ya mitra itu di data pribadi. Kalau mitra, kalau Iskariman banyaknya di iklan berbayar, khususnya di Facebook Ads ya, di FB Ads itu teman-teman kuncinya. Ya, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman hanya mengolah data pribadi itu ada batasnya, teman-teman. Misalkan kita punya database 100, ya, udah kita tawarin ke 100 data, yang beli nggak ada. Nah, kira-kira kita mau nawarin ke siapa lagi, teman-teman, kalau datanya habis? Udah kan beres, benar nggak? Nah, makanya kita harus punya data alternatif. Data apa? Data WhatsApp group. Nah, itu teman-teman bisa nge-scrape data. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu kita mengadakan workshop ya terkait WhatsApp itu, WhatsApp marketing. Ya, itu kita lakukan scrape data. Dan itu ternyata teman-teman alhamdulillah sangat mudah untuk mendapatkan data dengan jumlah yang sangat banyak. Nanti teman-teman juga baru sadar, oh ternyata kan saya itu punya database itu potensi bisa sampai 1.000 lebih. Ya, walaupun sekarang punya data taruh cuma 300 ya, tapi setelah kita nge-scrape data, ya artinya scrape itu menarik data, itu bisa sampai 1.000 data. Nah, itu teman-teman itu data grup. Ya. Caranya gimana, Kang? Pakai aplikasi itu sangat mudah, teman-teman. Karena kalau cuma pakai manual, itu emang capek. Ya. Capek dan melelahkan ya, dan ribet lah, repot teman-teman. Ya. Jadi nanti teman-teman semua kita bisa dapatkan data grup. Cara ngeceknya gimana, Kang? Nah, itu nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, jadi teman-teman semua ya. Jadi intinya database yang kita dapatkan itu harus berasal dari beberapa channel. Ya, data pribadi udah kebles semua, ya sudah gitu kan. Kita nyari ke data grup udah kebles semua, ya sudah. Kita minta data kerabat. Data kerabat udah habis semua, ya sudah. Kita minta mereferensikan nomor kita. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menawarkan sesuatu, ada orang yang tertarik minat, tapi dia terkendala di uang, tolong teman-teman minta nah teman-teman caranya adalah lakukan namanya aktivitas referensi ya. Jadi kita minta tolong ke orang tersebut atau teman kita atau kerabat kita untuk mempromosikan produk kita juga. Nah, itu teman-teman ya. Cuma nanti akadnya kita kasih infokan ketika ada yang closing, maka teman kita akan dikasih hadiah ya. Jadi bukan komisi lagi ya. Jadi bukan MLM ya, hati-hati teman-teman. Nah, itu contohnya. Ya, data referensi habis, cari lagi organik habis, cari lagi berbayar. Teman-teman, logikanya nih ya, kalau kita terus mencari data, closingannya ada nggak? Insya Allah ada kan teman-teman ya. Insya Allah ada. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi yang jadi masalah adalah kadang ya kita tuh nggak berupaya mencari data gitu. Data ya, paling sederhananya data pribadi aja belum kita optimalkan, tapi kita udah ngeluh nggak belum closing. Nah, itu teman-teman. Jadi permasalahan mitra saat ini ya. Aduh, Kang, saya udah join 3 bulan tapi saya belum closing. Antum udah promosi ke berapa data, udah nawarin ke berapa orang ya. Saya nawarin nih, Kang, ke database saya 10 orang. Astagfirullah. Kesel nggak? Kesel gitu. Baru aja nawarin ke 10 orang udah bilang
susah closing, ya. Ya, saya udah nawarin nikah ke 100 orang, 200 orang, nah gitu teman-teman. Ya, karena emang tidak semua channel itu bisa menghasilkan. Ya, karena apa? Ya tadi saya sampaikan, ketika data yang kita dapatkan itu data sampah atau data jelek, ya, atau data suspek istilahnya, nah itu ya emang apa? Maka peluang closingnya kita akan semakin kecil. Tapi kalau datanya semakin bagus, insya Allah datanya semakin apa? Closingnya semakin besar. Itu teman-teman ya. Jadi PR-nya teman-teman semua ya. Ini mau jual apapun ya, mau jual apapun ya. Di WhatsApp marketing ini yang kemarin saya hadir di Zoom, apa saya di Meta itu, itunya apa? Data itu harus terus kita up to date, harus kita dapatkan gimana pun caranya. Ya, kalau data kita nggak punya, ya kita mau jualan juga susah. Itu teman-teman ya. Nah, di sini saya nggak akan terlalu panjang lebar teman-teman ya, karena kita fokusnya ke apa follow up ya. Nah, cuma teman-teman semua ini saya kasih note aja teman-teman ya. Jadi memang ya secara garis besar mitra yang closing itu mereka rata-rata menggunakan data gratisan. Data gratisan apa? Data pribadi, data grup, dan data kerabat. Ya, itu teman-teman. Ya. Dan ternyata mitra mengoptimalkan ketiga hal itu closing, closing, closing teman-teman. Yang jadi masalah itu cek cek keputus ya Kang ya. Sorry sorry ya, sinyalnya tadi keputus. Oke, ada lagi ya Kang Mas Suri nyambung Kang? Kelihatan Kang? Aman, Halo, Pak. aman ya? Oke siap. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua ya, intinya ya, rata-rata mitra closing itu data pribadi, grup, dan kerabat ya. Nah itu. Nah terus sekarang nah gimana cara dapatkannya? Nanti kita gunakan aplikasi. Teman-teman kalau nggak punya aplikasi, nggak masalah ya. Nanti kita bantu cara gratis. Nah teman-teman semua, jadi intinya ya, apa, untuk WhatsApp itu sendiri ya. Jadi kan istilahnya teman-teman kita bahas materi follow up. Logikanya apa yang mau kita follow up kalau kalau kita aja nggak menawarkan sesuatu. Nah coba teman-teman follow up apa coba ya, jualan kagak ya, promosi kagak. Nah itu teman-teman, makanya saya ulangi terkait hal ini ya. Jadi intinya teman-teman semua, sebelum kita harus bisa melakukan aktivitas follow up ketika ada orang konsumen yang minat dengan kita. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita tuh pengen nge-follow up tapi database-nya kagak ada. Ataupun database yang ada itu nggak kita optimalkan. Nah, itu teman-teman yang jadi masalah. Ya, nah jadi kalau misalnya teman-teman di sini ya, di sini ada estimasi komisi yang bisa teman-teman dapatkan dengan jumlah database teman-teman miliki. Ya, nah jadi teman-teman coba teman-teman bayangkan ya. Sini kan kita pengen closing satu kafling, komisinya apa? Komisinya 5 juta. Ya. Maka estimasi teman-teman minimal harus menawarkan ke 500 database. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira kalau menawarkan 500, ngeblast ke 500 data itu kalau manual capek nggak tuh? Pasti capek teman-teman ya. Capek ya. Saya juga pernah tuh ngeblast pas belum tahu ada aplikasi ya. Ngeblast tuh mungkin 100 data tuh butuh waktu setengah jam lebih kayaknya. 100 data ya. Tapi kalau udah pakai aplikasi itu setengah jam tuh kita bisa ngeblast ke 1000 data. 1000 data teman-teman. 30 menit. Dan itu pun kita tinggalkan ya. Nah itu bedanya teman-teman ya. Oke, nah jadi teman-teman semua habitnya jika harus blast dan 500 data dalam satu waktu, maka penting bagi kita menggunakan aplikasi untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah itu ya. Oke, teman-teman di sini saya nggak akan terlalu bahas terkait ini ya. Saatnya kita bahas terkait contek, cetak, dan follow up sampai laris. Nah ini teman-teman ya. Kita lanjutin ke materi follow up-nya. Jadi teman-teman, nanti setelah teman-teman melakukan aktivitas promosi ya, entah via ring satu, entah nanti via sosial media organik ya, entah via iklan berbayar ya teman-teman. Polanya sama ya, polanya sama ya. Cuman yang saya harus note teman-teman ya, yang harus saya note teman-teman untuk follow up berhasil atau tidak ya, pastikan hal berikut. Ini sangat penting teman-teman ya. Teman-teman kalau nggak punya ini semua follow up-nya berantakan teman-teman ya.
follow up-nya berantakan ya. Penting ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang pertama yaitu harus memiliki persiapan aku nggak usah kritis. Makanya itu kan pertama apa pas awal-awal teman-teman ikut apa inkubasi ya itu kan dijelaskan di awal ya. Yang kedua, teman-teman harus megang price list produknya dulu ya. Wajib itu teman-teman. Teman-teman jualan produk di MV ya. Tapi pas ditanya harganya berapa Mas? Nggak tahu Pak. Lah kan lucu teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman harus menguasai atau memiliki FAQ dan product knowledge. Ya. Minimal tahu lah produk yang kita jual. Teman-teman aneh nggak sih ya? Ketika kita berjualan, ya, tapi product knowledge aja kagak tahu. Ya. Mas, ini jual apa? Jual tanah, Bu. Tanahnya kayak gimana? Ya tanah gitu. Lucu nggak? Kan aneh teman-teman ya. Ya, jadi artinya apa? Nah, itu harus penting. Ya. Harus punya dulu yang keempat konten, ya, terus konten update progress, side plan, dan siapkan aplikasi WhatsApp Blast itu yang gratis apa yang berbayar tapi murah teman-teman. Nah ini ya. Jadi teman-teman semua follow up ya, mau gimana pun kalau ini nggak siap ya susah teman-teman. Ya nanti saya kasih lihat emang fungsinya buat apa kan? Sangat kepake. Saran saya teman-teman semua ya. Mungkin kemarin udah disampaikan sama Kang Mas terkait materi apa persiapan WhatsApp bisnis ya dan juga alat perang ya. Kalau ada di antara teman-teman yang masih belum melakukan ini ya, tolong teman-teman follow up ke mentornya, ke leadernya, Kang, saya butuh price list, Kang, saya butuh konten, Kang, saya butuh konten update progress, butuh set plan, butuh aplikasi. Nah, itu tolong teman-teman ya. Tanpa ini teman-teman follow up-nya kurang maksimal ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, next. Nah, teman-teman semua ya. Jadi ya, pada saat follow up itu yang pertama ya, teman-teman kalau misalkan teman-teman itu ngeblast ya random ya ngeblast database yang itu mungkin udah lama nggak dikenal ya atau udah lupa lah. Yang pertama ada tahapan salam dan pengenalan dulu ya. Ada salam pembuka, izin, perkenalan diri, kemudian tanya kabar, gali kebutuhan dan penawaran ya. Ini secara secara tahapannya ya. Nah, secara contohnya, nah ini teman-teman ya. Kita langsung ke contoh aja. Misalkan di sini ada konsumen namanya Pak Eko. Ini dari sales ya, bukan apa dari sales ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngeblast data ring satu, ini bisa dicontek ya teman-teman. Ngeblast di ring satu, teman-teman pakai template chat ini aja ya. Jadi ini kasusnya ini adalah database yang mana dimiliki oleh tim sales marketing Iskarima. Ya. Dia punya database dari kerabatnya. Ya tadi saya sampaikan ya bahwa rata-rata mitra itu closing via kerabat, data ring satu, ya kan? Atau data grup. Nah ini teman-teman, ini dari data kerabatnya nih. Closing ambil tiga closing tiga closing. Pakai chat kayak gini teman-teman. Ya bisa di screenshot lah. Ya. Contohnya ya apa bisa dikirim ke Guna Blast. Contohnya Assalamualaikum selamat siang sebut nama ya saya Isan bla 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 bla. Kita langsung kasih lihat contoh aja teman-teman. Lihat di layar ya teman-teman ya. Bisa di zoom kalau nggak kelihatan. Nah ini teman-teman contoh template chat pertama. Ini dalam kondisi teman-teman ngeblast ya atau misalkan menawarkan pertama kali ya ke orang yang nggak dikenal dan itu tanya ke kerabat. Nah tolong teman-teman di note ini ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Eko. Ya perkenalkan saya dengan Gunawan dari konsultan Iskarima Properti. Salam kenal ya Pak. Saya dapat kontak Bapak dari kakak saya Pak Hendra Pramijaya. Ya saya ingin menawarkan kafling serbaguna dan kafling produktif. Nah itu teman-teman. Jadi ada apa dulu? Ada salam dulu ya. Dan bentar, sorry ya. Kes. Lihat sinyal lagi ya. Cek. Lanjut Kang. Ya, Tadi ada tamu bentar. Jelas ya Kang ya? Nah ini Kang. Jadi teman-teman bisa lihat ya chatnya ya. Tolong teman-teman ini menurut saya sangat mudah dan tidak memalukan. Ya teman-teman malu nggak sih menawarkan ikan? Enggak ya. Jadi salam dulu, sebut namanya. Ini penting teman-teman, sebut nama ya.
terus perkenalkan dirinya, namanya siapa, ya ini kan salesnya Gunawan. Terus informasikan kita dapat nomor orang tersebut dari mana, ya. Dan juga baru kita melakukan penawaran kafling. Nah itu teman-teman, ya. Insya Allah teman-teman kalau ngechat kayak gini nggak malu-maluin, yang pertama, nggak ngeganggu, nggak terlalu mengganggu, ya. Dan juga ya lebih soft, ya teman-teman. Insya Allah minim blokir nih kalau metodenya kayak gini. Nah itu teman-teman, ya itu ngolah database dulu. Closing ya closing teman-teman, ya. Metodenya kayak gini. Karena saya lihat ada mitra ya, dia tuh gizi banget teman-teman. Ring satu dia udah blessing semua. Kang, ini database saya habis kemana lagi Kang? Grup sudah di blessing semua. Kang, saya database saya habis. Antum punya kakak nggak? Punya. Gitu. Ya udah, minta data ke kakak, minta ke kakak. Ya. Ada lagi teman, ada lagi yang sales yang lain. Database habis dia minta ke temannya yang dulu kerja di otomotif, closing juga teman-teman. Nah, artinya gitu ya. Kalau kita ini emang dari sisi modal iklan nggak ada, ya sehingga kita pakai upaya gratisan. Caranya apa ya tadi? Minta data kerabat. Pun kalau closing kita kasih ke kerabat kita. Pak, alhamdulillah sudah closing. Kita kasih hadiah. Senang nggak tuh kita? Senang teman-teman. Nah itu ya. Jadi artinya teman-teman cantik aja plek ketiplek dari kata-katanya tinggal ganti nama orang yang penerimanya siapa dan siapa nama kita. Ya misalkan yang nanti Assalamualaikum selamat malam Pak Rahman. Ya saya Ihsan kan bisa. Assalamualaikum Pak Jupri. Ya saya Ihsan kan tinggal diganti gitu. Ininya sama semua teman-teman. Template-nya sama semua. Nah itu teman-teman ya gampang. Ya Insya Allah ada closing. Ya lo kalau kita berupaya. Ya halo Kang Mas Turi itu kayaknya apa ada mitra yang saya screen juga Kang. Halo cek cek. Iya Kang, tadi ada yang saya screen. Oh iya oke. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ini seru nih. Karena kita langsung nyontek. Karena ini metode yang saya lakukan pas saya dulu awal jadi sales. Ya nggak ngerti apa-apa. Yang saya lakukan cuma nyontek teman-teman. Ya. Jadi inti ya penting ya gunakan salam pengenalan pendekatan dulu baru kemudian penawaran kafling. Tolong teman-teman di note. Jangan sekali-kali teman-teman ngebles ke database yang nggak dikenal secara hard selling. Karena dengan metode itu, insya Allah teman-teman bakal diblokir nomornya, WhatsApp-nya. Ini di note teman-teman. Ya, ini contoh ya. Apa sekarang lagi pemilu ya? Ada yang ngebles kampanye. Ayo pilih ini, pilih itu, pilih ini. Dia baru aja ngebles ke 10 nomor udah keblokir teman-teman. Nah itu teman-teman. 50 nomor keblokir. Nah, ganti lagi, keblokir lagi. Gitu aja terus polanya. Kenapa ya? Terlalu hard selling. Sama juga ada mitra ya. Dia tuh ya langsung jual apa? Langsung punya data mentah nih, nggak dia olah dulu, langsung jualan ya keblokir juga. Nah itu teman-teman yang perlu diingat ya. Jadi artinya metode ini tuh metode yang paling soft ya, tidaknya gitu teman-teman ya. Nah terus nanti kan nanti dia nanya tuh jawab ya, kita tanya jawab dia nanya kita jawab gitu kan. Nah terus gini teman-teman, ini tolong perhatikan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, saya pun kasih informasi. Ketika kita melakukan penawaran di awal, itu bukan berarti konsumen langsung beli. Ya, nggak seperti itu konsepnya, teman-teman. Ya, kan saya pengen closing 100 kafling, saya ngebeli ke 100 orang, nggak gitu juga, teman-teman. Makanya tadi saya kasih konversi kemungkinan closingnya, kalau teman-teman menawarkan ke 500, kemungkinan closing 1 unit ya. Yang minat-minat tuh mungkin ada sekitar 10 orangan atau 20 orang. Nah itu teman-teman, secara funnelingnya kayak gitu. Jadi artinya teman-teman ngeblast ke 500 database ya, nanti itu yang respon, yang minat itu paling 20 orang. Yang mau survei mungkin 10 orang. Yang beneran datang survei mungkin cuma 3 atau 4 orang. Yang booking mungkin cuma 1 atau 2 orang. Nah itu masuk paneling saya itu teman-teman. Ya. Nah, artinya teman-teman semua, jadi kalau teman-teman nanti ngeblast, itu otomatis tidak semuanya langsung direspon oleh penerima. Nah, makanya teman-teman tolong ketika nanti teman-teman melakukan aktivitas ngeblast atau menawarkan, di follow up. Nah, ini teman-teman ya. Jangan sampai nih, kita udah ngeblast nih Kang. Aku udah menawarkan ke 100 orang, tapi nggak di follow up lagi. Ya, padahal teman-teman tolong di note ya. Ini contoh lihat di gambar di layar ya. Dia kan
pertama ngeblast ya. Kemudian apa setelah ngeblast nggak direspon. Akhirnya di chat lagi tuh besoknya tanggal 14 Februari ya. Nah, networknya gimana? Assalamualaikum pagi Pak Eko gitu kan. Seperti ini progres lokasinya Pak. Nah ini teman-teman ya, artinya follow up itu dilakukan kita, jangan hanya cuma nanya, tapi kita pun memberikan apa konten-konten yang agar membuat dia itu tertarik ya, konten progres, konten promosi. Nah tadi yang saya bilang di awal tuh, pastikan hal-hal tersebut udah punya teman-teman ya. Nah terus juga nanti kita follow up lagi teman-teman. Ini kan Assalamualaikum pagi Pak Eko, seperti ini progres di lokasinya Pak. Terus kita follow up lagi nih, kita las ya. Assalamualaikum pagi Pak Eko. Oh ya Pak Eko ingin survei di Hayat, ada info dulu Pak gitu kan. Apa ada info apa? Nge-share lagi info konten promosi. Ini kan teman-teman bisa lihat ya di atasnya nih, udah agak blur nih. Ini kan sales nge-share apa? Konten promosi. Ya, baik Pak gitu. Jadi sebenarnya saya mau beli juga kafing, coba kasih denahnya gimana Mak? Gimana kemudian akses jalannya Mas? Nah itu teman-teman. Nah itu ya, kita follow up lagi teman-teman ya. Jadi yang kita follow up itu gak cuma nanya, tapi kita share sesuatu. Apa itu? Konten progres, ya, konten suasana, konten promosi. Nah makanya teman-teman itu senjata. Jadi teman-teman nggak bisa follow up maksimal kalau itu nggak punya. Ya. Nih coba teman-teman dilihat lagi. Si Pak Gunawan ini ya nge-follow up lagi. Dia nge-share apa? Update progress. Ya. Nah itu teman-teman. Ya. Orang tuh butuh yang namanya suatu informasi. Ya. Jadi orang tuh teman-teman, ini saya kasih tahu. Ketika teman-teman menawarkan pertama kali, dia mungkin hanya, apaan sih ini gitu, benar nggak? Terus kita follow up lagi dengan konten progress. Apaan sih ini gitu? Masih apaan sih ini gitu kan? Kita follow up lagi pakai konten progress yang lainnya. Kita follow up lagi pakai konten promosi. Insya Allah teman-teman, di situ orang bakal tertarik. Nah itu teman-teman, pentingnya di situ. Ya makanya konten-konten itu penting. Jadi teman-teman pola itu nggak menggunakan konten yang sama, nggak menggunakan kata-kata yang sama. Harus kita bedakan. Ya. Nah, jadi supaya teman-teman enak follow up-nya, ya itu teman-teman ya yang apa? Mungkin Kang Mas udah ajarkan lah cara menggunakan fitur label. Itu penting untuk memudahkan teman-teman mana yang baru di blast, mana yang udah mulai tertarik, mana yang udah mau survei, mana yang udah mau booking, itu beda teman-teman cara follow up-nya. Ya, makanya itu penting. Nah, terus misalkan setelah apa oke ya kita tawarkan untuk survei ya Hamzah oke tidak cutting DP-nya kapan bisa nah itu teman-teman. Nah itu template pertama ya. Jadi menurut saya teman-teman ini saya rasa emang nanti akan agak kaku kalau teman-teman jarang melakukan aktivitas follow up ya. Tapi kalau misalnya udah terbiasa itu rasanya itu ya kayak sacet aja gitu ya. Next ya, kita pakai template 2. Nah, ini case lagi teman-teman. Database lama pribadi udah agak lupa ya. Saya rasa seluruh mitra yang hadir Zoom malam hari ini itu punya database ratusan bahkan ribuan. Dan saya yakin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini pun udah lupa ini siapa, mungkin pernah ketemu di mana, mungkin anak teman SMP, SMA atau pernah ikut training atau pernah ikut pelatihan gitu kan, atau pernah ketemu di mana gitu ya. Case-nya ini pasti sering. Nah ini metodenya kayak gini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya database pribadi, pernah dihubungi ya dengan catatan, pernah dihubungi tapi udah agak lupa, itu kita bisa lakukan yang namanya hard selling. Ya, tolong ini di note ya teman-teman. Hard selling itu bisa dilakukan dengan aman ya dan mudah dengan catatan teman-teman pernah menghubungi database itu sebelumnya, entah kapan ya, berapa tahun yang lalu, nggak masalah teman-teman. Langsung hard selling itu nggak masalah. Hard selling itu kayak gini teman-teman ya. Jadi apa metodenya itu kita langsung menawarkan copywriting jualan. Nah ini contoh berada dalam view covering villa strategis di jalur puncak 2. Nah itu teman-teman ya setelah sukses menjual ratusan unit covering GMV kembali mempersembahkan blok baru. Nah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya data ring satu ya udah pernah berhubungan dalam artinya pernah apa chat-chatan sebelumnya bisa dilakukan hard selling langsung. Dan kalau kondisinya kayak gitu, insya Allah nggak akan keblokir teman-teman. Ya, insya Allah nggak akan keblokir.
Karena kalau kita sudah pernah berkomunikasi via WhatsApp ya, dan juga orang itu juga mungkin agak lupa, itu ketika kita ngechat kembali itu mereka ya menerima pesan itu nggak ada pilihan blokir. Nah itu teman-teman ya, ini contoh misalkan ini langsung blast jebret kayak gini aja gitu. Miliki kafein siap bangun harga 53 jutaan. Ini contoh ya teman-teman. Ini dulu kita ada nama proyeknya Seville ya. Nah ini teman-teman ya, ada CV-nya nggak gitu, langsung nanya Seville gitu di konsumen ini ya, calon bayar ini. Ada Bu di share Seville ya. Jadi pengenalan bisa dilakukan dengan cara konsumen sudah pernah kenal dengan kita, entah 2 3 tahun yang lalu gitu kan. Dan saya yakin teman-teman semua di sini juga pasti punya data yang banyak gitu, gitu. Ya. Nah, terus ada full CV-nya Pak, ya dengan Bapak siapa ini. Nah ini kan teman-teman lihat ya, dia pun lupa ya. Ini dengan Bapak siapa coba. Padahal ini tuh saya tanya ke siapa, ke marketingnya. Ini tuh data data dia pas kerja di tempat otomotif dulu. Ya, dan dia pernah berhubungan cuma udah lupa si konsumennya itu, tapi kita tawarkan langsung gitu dan alhamdulillah dia juga tertarik ya. Nah itu teman-teman ya. Nah terus itu contoh ya untuk database yang langsung dilakukan penawaran itu nggak apa-apa ya. Misalkan teman-teman punya keluarga ya, punya paman atau kakak adik atau ponakan sepupu misalkan, ketika dia secara profil itu dia orangnya udah mampu sesuai target market kita, udah punya rumah, udah punya mobil misalkan, anak juga udah besar-besar. Nah itu teman-teman langsung hasilnya itu nggak apa-apa. Tapi sih kalau misalnya teman-teman pengen lebih soft ya dengan pembukaan salam dulu juga lebih bagus. Itu ya teman-teman ya. Nah terus selanjutnya contoh lagi teman-teman ya, kita contek-contekan aja. Ini konsumen Dian ya. Database lama pribadi sudah jarang kontak. Nah ini ya. Kalau tadi kan metodenya hard selling teman-teman ya. Nah ini metodenya soft selling atau udah pendekatan. Jadi teman-teman, kalau kondisi teman-teman punya database lama, yang tadi saya bilang, ya saya yakin teman-teman di sini juga punya data yang dia tuh udah 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin zaman kuliah, SMA gitu kan, atau pas kerjaan kantor dulu gitu. Nah, itu mungkin sekarang dia udah sukses atau gimana lah. Nah itu teman-teman di follow up lagi, ya. Nah jadi kita pakai template teman-teman, ya. Ini saya skip aja lah. Nah ini teman-teman. Jadi kalau udah teman-teman punya database yang lama banget, nah itu teman-teman tinggal pakai kata-kata ini aja ya. Assalamualaikum sore Mbak Dian. Gimana kabarnya Mbak? Gitu. Langsung kayak gitu aja teman-teman. Ya. Jadi salam, sebutin namanya, terus tanya kabar. Nah itu teman-teman. Ya. Gak usah malu-malu lah. Gak usah malu-malu. Ya. Alhamdulillah baik Mas. Tolong teman-teman lihat di percakapannya ya. Mbak, gue mau nawarin sesuatu nih sama lo. Camping villa area ekowisata. Ya. Harga murah cuma 45 juta. Nah dulu GL itu masih 45 juta teman-teman. Ya. Lokasinya bagus banget. Nah ini teman-teman. Ya. Coba teman-teman perhatikan kata selanjutnya adalah aku kepengen juga itu survei ke Granada tapi belum sempat hujan terus. Teman-teman coba perhatikan kata-katanya ya. Si sales ini ya, atau ini Pak Gunawan ya, mitra marketing Gunawan ini, dia baru nyebut sore ya, selamat sore dan nanya kabar. Kemudian dia terus bilang menawarkan kafe edu wisata ya 45 juta. Terus dia langsung jawab, aku pengen juga itu survei gitu. Tapi survei ke Granada tapi belum sempat karena hujan terus. Itu langsung. Nah, terus kan aneh teman-teman, kok dia tahu Granada? Kok tahu sih Granada, Mbak? Ya, iya dong, kan tiap hari lihat status WA-nya. Syaratnya gimana? Nah, itu teman-teman ya. Makanya tadi saya sampai tanya-tanya di sesi awal. Siapa di sini yang konsisten upload status WhatsApp? Fungsinya ini teman-teman. Ya, karena orang lihat status kita itu orang penasaran. Orang penasaran kira-kira kenapa? Tertarik teman-teman. Kalau nggak tertarik ngapain diliatin, bener nggak? Ngapain diliatin? Ya, jualan Granada diliatin gitu. Karena tertarik teman-teman. Ya, nah ini yang saya sampaikan tadi adalah pentingnya upload konten di status WhatsApp. Walaupun sederhana, simple dan mudah, tapi itu sangat impactful teman-teman. Ya, nah dia kan langsung nanya syaratnya gimana gitu kan, terus juga pembayarannya seperti apa. Nah ini teman-teman ya.
Ketika dia udah tertarik, kita harus fast respon dan pastikan jawabannya itu singkat, padat, dan jelas. Ya, jangan ngalir kidul. Ya, yang ada apa tuh? Ya teman-teman bisa lihat lagi loh. Ya, sekalian langsung kita langsung ditawarin sekalian beli kafling buat investasi bagus banget ini sekalian buat rekreasi keluarga. Nah, info dulu skemanya ya gimana ntar dipikirin ya berapa berapanya ini teman-teman ya. Infokan lagi ya cash keras, cash bertahap atau cash developer. Nah, jadi selalu update status WhatsApp, Instagram, Facebook tentang proyek. Biasakan sehari 4 kali. Tadi ada yang nanya, kalau nggak salah, kan konsisten itu berapa kali sehari? Setidaknya 4 kali sehari lah. 4 kali sehari itu pagi, siang, sore, malam lah. Ya. Kalau agak ribet, 3 kali sehari. Ya, teman-teman. Ribet 2 kali sehari lah. Tapi idealnya ya 3 kali lah, teman-teman. Ya, pagi, terus tuh siang menjelang sore dan malam. Ya, karena kan satu WhatsApp itu kan per 12 apa? Per 24 jam itu kan menghilang. Jadi supaya ada terus ya setidaknya 3 kali sehari. Jadi dan konten yang diupload pun beda-beda. Ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi saat konsumen tertarik itu wajib fast respon. Ya. Tolong teman-teman ya. Soalnya. Kemudian teman-teman dilihat lagi ya teman-teman. Orang udah tertarik. Ya. Kita nge-follow up-nya gimana lagi Kang? Kita share. Ya ini contoh ya. Di Pak Gunawan ini dia nge-share terkait closingannya ya ada yang beli gitu. Terus yang di-share apalagi yang kalau follow up suasana pagi hari. Coba teman-teman lihat deh. Ya Kak, ayo dalam. Kang Mas Suri bocor. Nah teman-teman ya. Jadi pas follow up itu nggak langsung nanya, Pak Dian jadi beli nggak? Wah itu udah follow up yang kesalahan fatal itu. Ya. Mbak Dian jadi beli nggak? Gitu. Mbak Dian kapan survei? Nah itu udah kesalahan fatal. Teman-teman. Jadi pas follow up itu kita nge-share sesuatu hal yang buat dia menarik dan meyakinkan. Ya aktivitas penjualan, kemudian juga apa? Eh, suasana project dan juga progres di lapangan itu aja teman-teman. Ya set plan gitu kan. Terus dia, nah ini kan dia nanya apa? Dia nge-share ini dong ya, view pagi hari. Padahal si konsumen kan nggak minta, teman-teman. Walaupun nggak minta, tetap kita kasih. Kenapa? Untuk sebagai daya tarik. Wah, bagus banget ya. View Granada lain kalau pagi hari ada kabut-kabutnya gitu. Nah, itu teman-teman. Ya. Nah, terus dia kan langsung nanya, apa? Nggak nanya terkait kabutnya, tapi dia nanya jarak antara begini kayak TP berapa lama. Nah, itu kita kasih tahu lagi. Kalau sesuai skema sih 7 hari, gitu. Tapi karena kita syariah, dikomitmenkan saja, gitu kan. Nah, terus kita kasih tahu teman-teman ya, eh, alhamdulillah peminatnya banyak sekali pada kita baru launching, ya teman-teman. Ya, dan sekarang GL itu udah perluasan hampir ke 45 hektar. Awal-awal itu mungkin cuma 30 hektar, teman-teman. Kan udah 45 mau ke 50, ya. Jadi emang peminatnya emang alhamdulillah banyak sekali, ya. Nah, jadi kan dia pun khawatir ya kok kakinya yang belum terjual tuh yang apa yang bagus sudah kejual duluan. Nah, cuma nanti kita rekomendasi. Nah itu teman-teman ya. Nah kita pun harus langsung fast respon lagi. Teman-teman juga masih banyak kok yang bagus-bagus. Survei aja dulu. Ajak yang lainnya juga kan banyak tuh rekan-rekan Mbak Dian dari Notaris dan PPAT. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita ketika ada yang minat itu kita arahkan ya calon buyer itu untuk mengajak rekan-rekannya yang lain. Kalau survei, karena kita ini menawarkan kafling wisata, teman-teman logikanya. Kalau kafling wisata ya, itu ngajak keluarga itu rame nggak? Rame teman-teman. Ya, nah ini triknya teman-teman. Kenapa jual kafling wisata itu cenderung mudah ya? Bisa jujur saya ya, Iskarima saya juga jual rumah teman-teman. Jual rumah tuh agak susah ya. Dalam artian nggak secepat kafling. Kafling itu sebulan 100 unit itu gampang teman-teman. Hampir setiap bulan tuh 100, 100, 100 gitu. Tapi kalau rumah tuh agak susah ya. Kenapa? Karena kalau jual kafling itu orang ya datang ke lokasi survei, di lokasi survei dia lihat lokasi tertarik. Ketika dia tertarik dengan lokasi itu, dia ngajak keluarganya nggak? Ngajak teman-teman. Dan itu kita ngadakan program customer get customer. Alhamdulillah teman-teman di Granada Land, di GRL, Represent Resort, di GSP, ya Skypark, ya itu program customer get customer tuh lumayan masif ya di GGV teman-teman. Nah itu teman-teman, itu yang tadi saya sampaikan adalah referensi nomor kita. Jadi kalaupun nanti ada konsumen survei, ya entah dia beli atau enggak beli,
tetap teman-teman minta tolong ke rekan kita atau data calon buyer itu untuk menawarkan lagi ke kerabatnya yang lain. Itu yang terjadi ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi artinya polanya ya kayak gitu terus ya. Nah, jadi apa artinya teman-teman semua? Kita nggak mungkin bisa memfollow up secara maksimal kalau kita nggak menguasai product knowledge-nya, nggak menguasai Q&A-nya atau FAQ ya, pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan. Itu aja teman-teman ya. Next lagi, nih, kita lanjutkan lagi teman-teman. Mana ya? Baik. Oke, back. Nah ya teman-teman ya. Ini kita membedah satu chat aja ya, tapi seru. Kalau lah ini kita percepat ya teman-teman. Nah, apa kita lanjutkan lagi chatnya dari mana. Nah, sampai sini ya. Oke, kita lanjut ke nah ini teman-teman ya. Jadi nah teman-teman jadi intinya follow up itu ya ini saya nggak akan jelaskan chatnya nggak kita bedah satu-satu ya. Jadi apa nah ketika kita follow up itu ya itu kita harus betul-betul fast respon teman-teman ya. Fast respon terus kalau misalkan emang udah orangnya itu akrab kita pakai emot-emot tuh nggak masalah ya. Tapi kalau orang itu serius jangan pakai emot-emot teman-teman. Saya pernah pakai emoticon senyum, itu disangkanya nyengir ya, disangka ngetawain. Itu saya pernah teman-teman. Ada siapa lead masuk ya, saya dapat database iklan, terus saya pakai salam, terus saya pakai emot senyum, disangkanya ngetawain ya Allah Pak, maaf Pak itu saya bukan menertawakan, bukan menertawakan Bapak gitu, itu hanya sebagai emot senyum saya sebagai sambutan yang hangat. Gitu. Dia nggak mau terima ya sudahlah. Nah itu teman-teman. Saya pernah ngalamin kayak gitu ya jadi artinya ya apa harus lihat karakter orangnya juga ya. Nah, ini teman-teman ya kita janjian jamnya berapa ya kemudian estimasi jamnya berapa udah sampai mana gitu itu harus ditanya teman-teman ya. Aku baru datang nih oke nggak apa-apa Mbak santai aja mau refreshing bukan jadi apa ketika kita mengajak orang survei ya itu kita jangan terlalu bawa dia tuh serius gitu ya. Jangan kita seolah-olah orang yang membutuhkan konsumen tersebut. Justru sebaliknya, kita harus memposisikan sebagai konsumen membutuhkan kita. Ya, jadi ketika kita mengajak konsumen survei ke lokasi, khususnya di kaupling wisata ya, di GRS, di GL, GMP ya, itu kita ajaknya mereka tuh jalan-jalan. Ini di note teman-teman ya. Refreshing ini kan dia apa? Eh, marketingnya bilang apa? Refreshing, bukan survei. Ya. Karena kalau orang kita bilang diajak survei, itu kita ajak jauh-jauhan aja dia udah ngeluh ya. Kena macet lah, panas lah, segala rupa lah gitu ya. Tapi kalau misalkan kitanya itu apa ngajaknya jalan-jalan, insya Allah enggak teman-teman. Ya, nah kita lanjutkan lagi ya. Nah, terus kita share ya, share lognya, live location gitu kan. Terus pas udah ini udah lokasi ya, udah survei segala rupa ya. Kemudian share price list. Nah ini teman-teman ya yang saya sampaikan. Price list itu di-share jangan pada saat awal konsumen bertanya ya. Price list itu di-share ketika kita udah survei lokasi. Itu penting teman. Ini marketing ini ya, marketing Gunawan ini nge-share price list itu setelah konsumen di lokasi ya, bukan pada saat sebelum survei bukan. Ya, makanya ini penting teman-teman. Jadi kalau ada konsumen nanya harga, Mas, boleh minta harganya yang di-share bukan price list-nya, Pak, tapi mulai dari harga mulai darinya. Oh ya, Pak, untuk harganya kita mulai dari misalkan 60 juta. Nah, itu aja teman-teman. Ya. Oke. Terus apa? Nah, sorry. Ya. Terus langsung udah share price list, kita arahkan dia untuk booking fee. Nah terus teman-teman, setelah kita share price list, kita tawarkan dia untuk memilih unit. Nah cuman, not di sini teman-teman, ketika konsumen memilih unit, itu usahakan bukan diri yang memilih, tapi kita yang memilih. Ya, jadi kita gali, dia pengennya apa, pengen covernya kayak gimana, lokasinya pengen seperti apa, pengen dapat value-nya apa. Ya. Nah nanti kita yang milih, ya, apa yang kita milihin ya kita masih memberikan rekomendasinya. Sangat salah ya ketika teman-teman survei ke lokasi konsumen itu mereka yang suruh milih, wah itu udah fatal gitu teman-teman.
justru mereka itu menghubungi kita butuh konsultan. Makanya kenapa konsultan properti ya, tadi dibilang Pak Gunawan ini, ya karena dia memposisikan orang yang memberikan rekomendasi terbaik untuk konsumen itu, teman-teman. Ya. Nah, itu ya, jadi penting ya. Jadi yang saya sampaikan adanya apa? Adanya konten promosi, konten progress, price list, kemudian juga teman-teman menguasai product knowledge dan juga FAQ, itu fungsinya sangat berarti di teknis follow up ini. Kalau nggak ada itu, mending nggak usah jualan, teman-teman. Itu teman-teman ya, follow up brutal aja konsumen untuk sampai ke lokasi langsung. Nah, ini teman-teman. Jadi follow up terus ya, follow up misalnya nggak apa apa nggak akan saya terlalu bedah lah ya. Nanti teman-teman tinggal nyontek aja lah ya. Jadi setelah survei konsumen ya, kita terus follow up konsumen untuk segera melakukan pembayaran kemudian akad. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman, jadi kalau teman-teman baru hanya sekedar mengajak konsumen survei, kemudian setelah itu booking ya, jangan senang dulu teman-teman. Jangan senang dulu ya. Karena ya peluang booking ke closing ya itu berdasarkan data Iskariman itu sekitar 50%. Artinya kalau misalkan konsumen udah booking nih, ada peluang dia bisa refund 50% ya. Nah, data Iskariman tuh saya cek datanya kayak gitu, teman-teman. Jadi saya cek datanya misalkan ada 100 yang mungkin yang terkonversi akad sekitar 45 atau 50-an lah, 50 konsumen lah. Datanya biasanya kayak gitu. Nah, untuk meminimalisir refund atau batal ya, teman-teman itu harus melakukan follow up secara masif ya. Jangan sampai dilama-lamain. Makanya tadi disampaikan ketentuan kita itu maksimal dari booking fee ke pembayaran itu adalah 7 hari ya. Kalaupun nggak bisa 7 hari, 14 hari maksimal. Itu teman-teman harus disampaikan agar apa? Konsumen walaupun nanti itu dia eh, udah booking ya, dan juga dia itu supaya mengeluarkan uangnya minimal DP dulu ya, itu kita informasikan hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya lewat dari situ, nanti bapak atau ibu kafenya kita kasih ke yang lain. Dan teman-teman, strategi yang selanjutnya adalah teman-teman kunci keberhasilan di penjualan kafling wisata adalah kita harus bisa memainkan emosi konsumen. Itu penting teman-teman ya. Yang saya sampaikan penting untuk memainkan emosi konsumen. Karena faktanya ya 80% pembelian kafling konsumen di Granada itu bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi. Kalau kebutuhan teman-teman, ya, Granada lain udah terjual 1.300 unit, ya. Teman-teman coba ke GL, apakah di sana banyak masyarakat 1.300 orang? Enggak juga, teman-teman. Ya. Malah yang ada cuma wisatawan, GRR misalkan ya, di apa tuh Anyer. Udah kejual hampir 300-an lah. Apakah di sana ada 300 penghuni villa di sana? Enggak juga, teman-teman. Kalau mereka mau beli, nah itu teman-teman ya, nggak butuh ya mereka tuh sebetulnya, tapi karena kita pengaruh emosinya, kita buru-buru, kita kasih tahu ini tuh lahannya itu sangat terbatas, banyak peminatnya, akhirnya mereka mau bayar. Nah itu teman-teman kunci keberhasilan dari booking fee pembayaran. Teman-teman bisa memainkan emosi. Kalau nggak bisa memainkan emosi, ujungnya apa coba? Pak, ini kafenya harus segera pembayaran Pak pelunasan. Oh ya udah Mas, refund aja. Gitu teman-teman. Tapi kalau kita mainkan emosi, ya contoh tadi, Pak ini kafe yang Bapak minati itu sudah ada yang mau minat juga nih Pak. Gitu. Itu kan dia ngerasa wah rebutan nih gitu. Kayak kemarin tuh pas event GMT ya saya dapat laporan, Pak ini ada konsumen rebutan kafe kan. Ya. Ya sudah saya bilang siapa yang dulu bayar ya dia yang dapat. Nah, itu teman-teman contoh case-nya. Ya dengan metode emosi kayak gitu, itu peluang closingnya mungkin bisa naik ya, bisa lebih naik gitu dari booking fee ke pembayaran. Itu teman-teman ya. Jadi tahapan closing itu booking fee itu bisa dilakukan sebelum survei atau setelah survei. Kemudian kita arahkan dia untuk melakukan DP pelunasan, kemudian kita arahkan untuk melakukan akad PPJB ya. Dan tolong teman-teman di note jarak booking ke DP itu maksimal tuh 14 hari. Jadi kalau dia ngerasakan duitnya lagi belum ada, yaudah Bu, minimal masuk 10 atau 15 juta dulu. Ya, nanti saya kasih apa? Saya minta izin ke developer untuk memanjangkan masa tenggang waktu untuk pembayarannya. Nah, bisa teman-teman kayak gitu.
Ya, dibantu negosiasi Bu ke developer untuk pembayarannya supaya misalkan ini batas 14 hari nih, kita request ke developer untuk perpanjang jadi 21 hari. Nah, kayak gitu teman-teman strateginya. Ya, jangan sampai kita seolah kayak nagih teman-teman. Jujur teman-teman. Kalau teman-teman jualan properti seperti yang nagih-nagih hutang itu udah salah fatal teman-teman. Ya, tapi justru kita tuh harus memposisikan dia yang butuh kita. Nah, makanya caranya adalah mainkan emosi. Nah, itu teman-teman. Ya. Nah, ini contoh misalkan teman-teman iklan ya, organik ataupun berbayar ya, atau misalkan teman-teman stay ini saya kasusnya saya stay on site atau saya diam di project closing part covering ya. Nah, ini jadi kalau udah di lokasi ya kita langsung edukasi, kemudian langsung kita pilihkan posisi covering. Ya, jadi teman-teman kalau konsumen udah datang ke lokasi, maka yang kita lakukan bukan hanya Bapak pengen covering yang mana Pak? Enggak gitu ya. Tapi kita tanya, Bapak pengen kafe yang seperti apa? Kebutuhan Bapak untuk apa? Bapak punya anak berapa gitu teman-teman, pas di lapangan. Ya, oh saya punya, nah ceritanya Pak ini punya anak, udah kuliah, ya udah mau kerja, kemudian juga dia tuh butuh waktu refreshing, terus dia bilang, saya tuh pengen yang ada view pegunungannya mas. Ya udah saya rekomendasikan di blok C. Nah itu teman-teman. Ya, jadi artinya bukan dia yang milih, tapi kita yang memilihkan. Ya, jadi pilihkan posisi kafe terbaik untuk konsumen juga jelaskan value posisi kafe tersebut arahkan booking. Nah, ini teman-teman ya, pentingnya teman-teman menguasai product knowledge. Oleh karena itu, nah kita kan sadar teman-teman ya bahwa teman-teman mitra ini nggak semuanya menguasai kondisi lapangan. Oleh karena itu, kalau teman-teman ada buyer yang mau survei, itu wajib didampingi oleh leadernya, ya wajib teman-teman. Nah, misalkan Mas, kafe yang apa yang view-nya bagus di blok mana ya? Kalau teman-teman lihat segmen doang tuh nggak kelihatan. Tapi kalau orang lapangan tuh udah tahu, oh di blok J, di blok D gitu kan. Gitu ya. Nah, ini kita follow up lagi pembayaran ya sama ya teman-teman yang saya lakukan. Metodenya saya nge-share terkait apa event, promosi, ya jadikan promo dari developer sebagai senjata untuk closing ya. Terus saya juga nge-share progress kan. Nah, ini teman-teman follow up tuh ya gini-gini aja ya. Aktivitas pengecoran jalan utama di Grenada Land. Assalamualaikum. Pak Arif, alhamdulillah jalan sampai Grenada di atas sudah sampai ke blok mana ya? Blok C saya lupa deh ya. Ini saya ngeser kayak gini tuh. Kalau suasana survei serentak di Grenada Land, nah itu teman-teman di share ya. Dulu mah masih bangunan sekarang udah jadi aula ya. Nah itu teman-teman ya. Nge-share-nya progres, suasana, event promo. Nah tadi makanya saya bilang penting ya. Follow up brutal dengan memberi, nah ini teman-teman di note ya. Memberi promo terbatas, update progres, jumlah coupling untuk pengaruh emosi. Nah, ini teman-teman sama aja ya teman-teman. Ini saya tahu, ini saya udah nggak apa kemarin saya sempat cek di sales ya, apa sales ya. Saya cek tuh penasaran ini metode yang saya lakukan masih dilakukan ini sama sales sekarang. Masih teman-teman sama persis. Pola follow up-nya kayak gini sama teman-teman nggak berbeda sama sekali ya. Sama yang nge-share info progress, nge-share info konten promosi, ya nge-share bahwa jumlah kasihnya udah terbatas. Nah itu teman-teman ya follow up brutal. Jadi follow up brutal itu bukan kita Pak jadi beli nggak Pak kapan survei Pak kapan bayar bukan gitu teman-teman. Wah itu udah kacau lah ya sales kayak gitu ya marketing kayak gitu udah kacau teman-teman ya. Sorry. Oke kita lanjutkan ya udah jam 9. Nah kita follow up pembayaran ya terus kita kasih apa supaya pelunasan kita nego ada gratis promo gazebo. Nah, terus ini juga data iklan ya, Facebook ya ini sama ya. Project Cordova dulu, ini data iklan ya. Oh ini data iklan, kalau tadi kan data ini ya, data apa backyard istilahnya walkthrough. Nah kalau ini datanya dari iklan, baik itu ya organik ataupun berbayar. Polanya sama teman-teman ya. Tolong teman-teman lihat ya. Jadi kalau iklan itu kan pasti yang data apa konsumen itu langsung chat kita duluan ya. Assalamualaikum Iksan saya dengan Cuma Eka. Mohon info Cordova Farm ini dulu kita juga Cordova Farm ya. Karena sekarang saya nggak jualan ya, jadi ini pakai data yang lama ya. Nah, jadi teman-teman kita langsung infokan ya. Terus teman-teman coba teman-teman lihat ya. Konsumen ini tuh bertanya sangat detail ya. Coba teman-teman hitung ada berapa pertanyaan.
Pertanyaan pertama, berapa kafling tersedia ya? Untuk bagi hasil ini seperti apa ya? Kalau di luar kambing apakah ada? Informasi harganya di mana? Nah, itu teman-teman. Ya, pertanyaannya sangat banyak sekali ya. Begitu langsung langsung berkenalan kasih info kafling dan benefit ya. Nanya lagi, ini saya jelas, nih saya pun jawab satu-satu. Ini kaflingnya, ini harganya ya. Ini harganya gitu. Nah, harga tuh teman-teman, ini kan nanya harga nih. Data harganya ada Pak. Saya nggak nge-share price list teman-teman. Ya, yang saya share adalah konten kayak gini aja. Nah itu teman-teman tolong ya, hati-hati ya. Jadi kadang saya tuh lucu ya, ada sales, ada mitra ya. Ketika dia ngebles, konsumen nanya, t-shirtnya price list. Teman-teman, kalau teman-teman megang price list GL, Granada Land, itu ada dari blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, coba. K, L, M, sampai blok M kalau nggak salah. Ya, blok M ya. Coba ya. Pusing nggak tuh konsumen? Lihat price list sebanyak itu pusing ya. Nggak ngerti juga dia. Itu teman-teman. Jadi jangan share price list. Share-nya kayak gini aja ya. Ya, entah misalkan kan tadi itu ada contoh yang Granada tuh harga 45 juta, ini kafling domba 75 juta, sama teman-teman ya. Jadi tolong ya, setidaknya teman-teman punya prices kayak gini lah. Jangan yang maksudnya prices yang lengkap penting, cuma yang setidaknya punya minimal yang ini dulu. Ya, untuk sapi belum ada, terus dia nanya lagi koordinatnya lokasi di mana, kafling ukuran berapa, kalau beli satu kafling apakah akan dapat diskon Pak gitu. Terus ditanya lagi SFK SHM atau SHG ya, berapa biaya booking, biaya bookingnya berapa, bookingnya bisa hangus nggak gitu, apakah bisa request lokasi gitu, boleh koordinatnya masing set plan-nya mas gitu. Nah itu teman-teman, mas boleh koordinat masing set plan. Jadi kalau udah banyak nanya udah langsung telepon aja lah ya. Nah, langsung di share, dia nanya mas mau booking 6 kira-kira bisa dicarikan yang berdampingan. Nah, ini teman-teman, langsung tuh dia langsung pengen ambil 6 unit ya, yang blok K7 kira siapa ya. Nah itu teman-teman ya, apa artinya ya, kita memberikan rekomendasi ke konsumen ya. Nanya lagi ya, apakah apakah keperluan pribadi ya, apakah harus membagi hasil Pak gitu. Terus nanya lagi ya, nah banyak lah teman-teman pertanyaannya ya. Nah inilah ya, jadi Mas ini tolong siapkan juga, harus saya tanda tangan ya Mas. Nah itulah teman-teman ya, intinya langsung closing dalam waktu 3 hari ya dari semenjak klik Mas. Nah ini teman-teman ya, jadi artinya secara garis besar ya, itu tadi beberapa contoh chat ya. Polanya sama teman-teman ya. Kemarin saya udah cek juga ya ke beberapa tim sales ya. Karena saya harus pastikan bahwa prosedur ini tuh ya dilakukan oleh semua tim in-house ya, dan juga teman-teman mitra juga sama gitu. Jadi tolong teman-teman, pola tadi itu diterapkan ya. Cuma memang kemampuan follow up itu tidak bisa hanya dipelajari. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar lihat Zoom ya. Nanti saya share nih contekannya, lihat contekannya, percuma saya bilang teman-teman. Percuma ya, karena harus dipraktekkan ya, harus dipraktekkan. Maka prakteknya teman-teman bisa coba tawarkan ke kerabat terdekat ya, sambil didampingi sama leadernya. Karena ada juga gini teman-teman ya. Saya yakin nih teman-teman yang baru terjun di dunia properti ya, ketika teman-teman melakukan aktivitas promosi itu yang pertama tuh malu, yang kedua ketika ada yang tertarik itu udah agak pusing tuh, bingung. Apalagi pas saat mendampingi konsumen survei udah gemeteran. Itu saya dulu kayak gitu teman-teman. Ya, makanya saya tuh dulu pas saya awal jadi sales tuh, untuk ngecek tuh saya minta teman saya untuk ngedampingi dan ngecek. Mas ini udah bener belum Kang? Ini saya ngecek ini udah bener nggak? Udah bener Kang, bener. Kang besok saya ada mau survei tolong temenin. Oke Kang, siap temenin. Kang ini cara ngomongnya gimana? Oke nanti saya bantu ngomong. Gitu teman-teman. Ya. Saya juga bingung. Nah jadi teman-teman semua ya, teknis follow up ini ya emang nggak gampang. Jadi teman-teman semua, saya sangat merekomendasikan untuk minta didampingi oleh leadernya masing-masing. Ya, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau teman-teman belum menguasai product knowledge, belum menguasai FAQ, ya, belum bisa merekomendasikan, sangat disarankan itu didampingi oleh leader atau KF-nya, mentor. Ya. Karena mentor udah mengetahui produknya, jadi insya Allah akan lebih memudahkan. Nah itu teman-teman. Ya,
Nah, jadi teman-teman semua terkait apa nih saya sampaikan juga terkait program kita yang akan kita jalankan. Tadi saya udah bahas juga sama tim IA ya. Jadi kita sadar teman-teman, mitra-mitra kita itu memiliki kelemahan tadi ya, nggak menguasai FAQ, nggak menguasai product knowledge, masih kurang pengalaman dari sisi follow up, nggak ngerti caranya untuk apa nge-blast database, nggak punya aplikasi WhatsApp marketing. Nah, maka teman-teman, insya Allah ya, ke depannya Iskariman Academy ini akan mengadakan coaching WhatsApp marketing sampai closing. Ya, ini pernah dilakukan sebelumnya dan alhamdulillah ada yang closing juga teman-teman. Ya, nah nanti siapa pematerinya? Pematerinya adalah para mentor-mentor ini ya. Gitu teman-teman. Ya, jadi dari saya sih itu teman-teman terkait materi follow up ya. Jadi insya Allah ya ke depannya saya rasa teman-teman juga yang lihat ikuti materi ini pasti masih agak bingung terkait cara follow up-nya karena masih minimnya pengalaman. Tapi insya Allah di bulan Desember nanti ya selama program inkubasi ini kita akan adakan program coaching WhatsApp marketing sampai closing. Ya, khusus teman-teman yang ngerasa bingung, yang pengen dibimbing cara dapetin data gimana, yang pengen dibantu untuk di-closingkan oleh para leadernya. Itu sih teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup Kang Mas Suri. Terima kasih banyak Pak Isan, materi yang Iya, luar biasa pada kesempatan malam kali ini ya. Tadi juga disampaikan nih Bapak Ibu ya oleh Pak Isan bahwa beberapa hal yang menjadi poin 80% orang membeli itu karena emosional. Nah, Bapak Ibu kan punya data, ya, datanya adalah ring satu. Cuma bingung nih, Kang saya pengen closing, saya punya ring satu yang bagus, tapi saya nggak tahu nih cara masuk chatnya gimana, cara follow up-nya bagaimana, cara nawarinya gimana. Maka perlu namanya coaching WhatsApp marketing yang insya Allah di bulan Desember ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember, berarti sebentar lagi kita akan mengadakan ya. Kemarin coaching WhatsApp marketing workshopnya sudah hadir 30 orang. Nah, nanti kita adakan kembali hal demikian gitu ya. Mudah-mudahan yang hadir bisa lebih nambah lagi. Untuk kemudian setelah acara workshop tersebut, baru kemudian acara coachingnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Penting nggak Kang? Penting banget. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu yang pengen closing segera. Kenapa segera? Karena ini momen banget Bapak Ibu. Momennya di mana? Momen akhir tahun, satu ya. Coba dicatat. Satu, momen akhir tahun, di mana kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian mencairkan bonus-bonus akhir tahunnya. Nah, kalau tidak Bapak Ibu gaspol, kalau tidak Bapak Ibu follow up dari sekarang, maka jangan salahkan kami suatu saat akan di follow up link satunya oleh orang lain. Entah itu iklan, entah itu di follow up sama yang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak memfollow up-nya dari segera, sekarang-sekarang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, gimana cara follow up-nya, gimana cara ngechatnya, gimana cara promosinya, gimana copywriting-nya. Maka ikuti WhatsApp marketing yang nantinya di bulan Desember kita akan adakan secara offline ya. Secara offline di Iskariman Academy tentunya. Ya, tentu kita akan bimbing sampai kemudian Bapak Ibu berhasil closing. Ini momen akhir tahun dan juga momen awal tahun. Nah, ini momen banget nih untuk Bapak Ibu sekalian bisa closing dan sekaligus nanti bisa dapat komisi untuk persiapan Ramadan. Nah, bentar lagi Ramadan hmm, ya. Kurang lebih 3 bulan lagi Bapak ya, Ibu kita masuk bulan benar Ramadan kan? insya Allah. Maka biar nanti ketika masuk bulan Ramadan nggak pusing-pusing amat gitu ya dengan pengeluaran tanda petik. Maka closingnya dari sekarang-sekarang nih, biar nanti komisinya bisa cair saat menjelang Ramadan. Masya Allah. Hmm. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Kang, gimana terkait kemudian cara follow up link satunya, cara ngambil nge-blast link satunya, ikut materi WhatsApp marketing ini. Di sinilah kemudian kuncinya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua sama-sama Bapak Ibu pengen closing dan kita semua di Skariman Academy ini pengen membantu Bapak Ibu sampai kemudian closing. Siapapun itu, nggak pandang usia, nggak pandang jenis kelamin, nggak pandang mau lama mau baru, kita pengen Bapak Ibu semua bisa closing. Tapi minimal yang langkah utama, gitu ya, langkah pertama yang benar-benar kita harus maksimalkan adalah memaksimalkan ring satu kita. Dengan cara apa? Satu, ngeblast gitu ya. Cara ngeblast pun kita akan ada caranya soft selling. Nanti kita ajarkan juga, hard selling juga nanti kita ajarkan di workshop WhatsApp marketing ini Bapak Ibu. Coaching WhatsApp marketing ini. Gitu Bapak Ibu ya.
Offline, betul Bu Ila ya. Workshopnya nanti insya Allah di bulan Desember secara offline di kantor Iskariman, di aula Iskariman. Nih, kemarin Bapak Ibu yang belum sempat hadir ya, selain yang 30 orang ya, 30 orang Alhamdulillah sudah hadir. Tunggu nanti sesi keduanya, kita mengadakan sesi pertama lagi buat yang belum bisa hadir dulu ya. Maka silahkan yang belum bisa hadir untuk hadir nanti di workshop di bulan Desember. Jadwalnya kapan? Nanti kami infokan via masing-masing mentor. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak nih terkait materi malam kali ini atau terkait nanti agenda-agenda kita ke depan? Karena penting sekali lagi ini sudah dibuktikan oleh salah satu mitra kita, dua mitra bahkan gitu ya, yang closing di Granada Mountain View di bulan ini, yang alhamdulillah kalau kemudian pelunasan di bulan November Desember ini, maka akan mendapatkan reward-reward yang menarik, samping komisinya juga 10% nih Bapak Ibu. Wah asik dah Granada Mountain View ya. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan nih dari Bapak Ibu yang hadir malam kali ini? Jadi nggak terbatas ya, mau mitra yang sudah lama maupun yang masih baru boleh ikut workshop WhatsApp marketing ini. Kita pengen mengoptimalkan ring satu kita. Ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Saya Hamid Almaladi Hamid dari Bogor. Oke, siap-siap. Gimana Pak Hamid? Ini saya ada satu pertanyaan. Ini kan setiap Zoom saya ngelihat yang dibahas ini tempatnya seperti Subang, Ciwidey, terus Granada yang di Cibarusah, Ya. lain-lain tempat. Apakah kita ini boleh menawarkan semuanya itu gitu loh? Oke. Oh, oke, oke. Satu itu. Yang keduanya di setiap on cam Zoom sebaiknya gini, untuk obrolan itu di stop dulu. Jadi menghalangi kamera gitu kalau pas ada yang perlu dilihat gitu. Catatannya Pak. Jadi nongol lagi tulisan kita lagi membaca yang di on cam itu jadi nggak kebaca. Gitu. Jadi Oke. ada sesi obrolan itu kayak pertanyaan gitu, ada sesinya kalau bisa gitu. Jadi obrolannya itu selalu mengganggu, kita lagi nulis nih. Itu gitu. Iya, 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 iya. Oke, Jadi cukup. dua itu ya, cukup dua itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam. wabarakatuh. Baik, Pak Isan, boleh Pak? Boleh Kang menjual Ya, semua proyeknya gitu Pak? iya. Oke, Pak Maladi ya. Jadi memang secara produk kita banyak, Pak. Cuman ini tolong teman-teman dicatat ya. Yang paling penting bagi kita itu bukan menjual sebanyak-banyaknya produk yang kita jual, Pak. Yang paling penting adalah kita menjual satu produk yang menurut kita itu produk terbaik bagi konsumen. Nah itu. Ya. Jadi kalau misalkan menurut Bapak ini proyek terbaik yaitu Granada Land, jual Granada Land, Pak. Yang terbaik itu GHC, Ciwidey, Ciwidey. Yang terbaik itu GRR Anyer, GRR Anyer. Cuma yang paling penting lagi ada sesuaikan produk yang kita pasarkan itu sesuai dengan target market kita. Contoh misalkan, konsumen yang membeli di Granada Mountain View itu adalah orang-orang Jabodetabek. Konsumen yang membeli di GRR, ini saya ada data ya, saya ngecek data penjualan ya. Saya ngecek ya. GHC yang paling banyak orang mana beli ya. GRL yang paling banyak orang mana beli, GRL yang paling banyak orang mana beli berdasarkan data nih Pak ya. Contoh di note nih. Penting ya, karena saya punya data hampir ribuan data konsumen ya. Dan ternyata Bapak contoh project IHC itu hampir 45% konsumennya adalah orang Bandung Pak. Maka kalau Bapak tinggal di Bandung, saya rekomendasikan usah jualnya GHC aja. Yang kedua, GRR. GRR itu Pak, 60% konsumennya orang Banten Pak. Tangerang itu kan masih Banten ya. Nah, jadi kalau Bapak tinggal di daerah Tangerang gitu kan, Serang gitu, Pandeglang, Banten, saya sangat rekomendasikan Bapak jualnya GRR. Untuk proyek-proyek di Bogor ya, kayak GL, GMP, GGV, itu hampir 80% orang Jabodetabek. 90% mungkin. Nah itu Pak,
Ya. Nah, artinya kita jual sesuai target market. Nah, ini Pak Bambang bocor, Pak. Kita jual sesuai target market, Pak. Nah, jadi kita fokus aja ke satu produk. Ya, jadi misalkan Bapak fokusnya pengen jual GL misalkan. Nah, maka dari aktivitas-aktivitas promosi WhatsApp status itu Bapak fokusnya nawarin GL aja, Pak. Terus juga nanti pada saat aktivitas blasting tawarkan produk Granada lain aja, Pak. Karena Bapak tahu yang saya tawarkan ini adalah orang Jakarta atau Bekasi atau Depok atau Tangerang gitu kan. Bisa tuh. Itu Pak. Jadi fokus ke satu project yang mana itu kita berada di target marketnya. Ya, jadi kalau Bapak orang Bandung, saya sarankan Bapak jualnya GHC. Kalau orang Banten, saya sarankan jualnya GRF. Kalau orang Jabodetabek, saya sarankan jual GL, GGV, GSP, atau GMV. Nah, cuman nggak harus nawarin semuanya juga gitu. Kita tawarkan dulu satu dulu, Pak. Nah, nanti kan tadi saya bilang bahwa ketika kita menawarkan satu project, ada yang minat, kita tanya, Pak, gali kebutuhan konsumen tuh pengennya casting kayak gimana. Ya. Misalkan Bapak nawarinnya GL nih, tapi si konsumen itu pas kita gali kebutuhan, dia tuh pengennya tuh kafe yang dingin. Pak, saya pengen kafenya dingin, kemudian saya pengen ada kafe yang view-nya tuh pegunungan, Pak. Nah, maka walaupun Bapak nawarin GL, tapi setelah digali kebutuhan dia pengennya adalah kafe yang apa dingin dan punya view bagus, maka kita tawarkan GSP, Pak. Granada Sky Park. Itu sangat sesuai dengan keinginan konsumen kita. Walaupun kita tawarkan GL, tapi karena pas kita gali itu dia pengennya punya kafe yang dingin, misalkan 1000 mdpl ya, kemudian juga punya view bagus ya. Gunung Gede Pangrango itu bagus banget GSP, Pak. Dan sekarang udah ada kafe dan ada kolam renangnya. Kita tawarkan GSP, Pak. Nah itu ya. Sama halnya juga nanti teman-teman ya, makanya kan di sini kan ada jual GMV nih. GMV kan komisinya 10% ya. Teman-teman tawarin aja GMV dulu gitu. Tapi nanti pas kita gali kebutuhan ternyata dia pengennya, Mas saya pengennya ada di area wisata, Mas. Kita tawarkan ke GM. Mas saya pengennya itu ada daerah perkebunan, Mas. Kita tawarkannya ke GV gitu loh. Gitu, Pak. Ya. Jadi nanti ketika Bapak karena sales di kita juga gitu, Pak. Jadi sales ada yang jual GV tapi karena dia interest kayak yang lain ya kita tawarkan ke Bali. Akhirnya dia booking di Bali. Ada yang interestnya di mana GRR kita tawarkan ke Citari, closing di Citari. Gitu Pak, itu sih Kang Masud. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Isan ya. Jadi memang butuh namanya fokus dulu Bapak Ibu. Kita satu project udah paham belum nih FAQ-nya, PK-nya. Jangan-jangan satu project kita belum paham, tiba-tiba udah pengen jual semua project. Otomatis nanti buyar gitu ya. Akhirnya tidak ada yang kemudian kita pahami satupun project dari Iskariman itu sendiri. Yang ujung-ujungnya gitu ya malah gagal fokus dan juga sulit untuk closing. Jadi memang harus fokus terlebih dahulu ke project kita entah satu atau dua maksimal gitu ya yang baiknya gitu. Kalau bisa cepet ya nanti tambah lagi boleh kok. Jadi pada intinya semua project boleh jual tapi kalau pengen berhasil fokuslah ke project satu atau dua project tersebut dan benar-benar didalami gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian juga Bu Ila ya promo-promo Desember apa aja ya Pak, bisa diinfoin kapan Pak, nanti sama mentornya masing-masing di grup WhatsApp ya promo-promo Desember eventnya dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian, wah ini ada Pak Jori nih, Masya Allah. Bismillah dimudahkan dan ada rezeki, kesempatan, serta umur panjang bisa hadir di workshop WhatsApp marketing mendatang. Amin. Jadi Bapak Ibu, Pak Jori izin menceritakan sedikit ya. Beliau ya, Pak Jori ini closing kalau nggak salah ya, seingat saya itu di bulan Agustus. Kurang lebih, termasuk juga ada PSN juga ya. Itu 500 juta Bapak Ibu, 500 jutaan lebih kalau nggak salah. Itu via ring 1 Bapak Ibu. Memaksimalkan, mengoptimalkan ring 1. Artinya setiap kita pasti punya potensi untuk bisa berhasil closing. Wallahu alam berapa nanti ya yang berhasil closing. Nah, ini ada Pak Isan juga nih, alhamdulillah sudah on cam ya. Terus juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali mengoptimalkan ring satunya juga. Kecuali ring satunya sudah selesai Kang nih. Mungkin Bapak Ibu yang sudah setahun, 2 tahun Kang udah selesai saya ring satunya gitu ya. Maka nanti masuk ke ring 2-nya tentunya gitu ya. Oke, seperti itu mungkin juga bisa menjawab pertanyaan Pak Mas Huri ya tentang seberapa maksimal proyek-proyek yang bisa ditawarkan bagi newbie. Terus juga
Oh iya, Bu Imas, Ibu atau Bapak nih ya, kopdarnya jangan di Bogor terus. Iya Bu, kita kopdarnya berkeliling di masing-masing proyek. Nah ini Pak Isan mungkin satu lagi ya Pak ya. Kalau ada waktu, ada pertanyaan dari Pak Toto tentang, maaf Kang, berapa jumlah yang bisa di blast dari WhatsApp bisnis untuk kejar blast ratusan bahkan ribuan pastinya dengan aplikasi pihak ketiga. Rekomendasi aplikasinya apa Kang? Oke, untuk ngeblast nanti teman-teman saran saya nanti dibantu sama tim leader ya. Hmm. Jadi Pak Toto nanti bisa hubungi KF-nya atau leadernya atau mentornya untuk dibantukan ngeblast. Aplikasinya itu biasa yang digunakan para leader itu adalah WhatsApp ya. Mana ya? Tes saya coba share. Kalau nggak salah ada di slide nih. Ini aplikasinya teman-teman ya. Jadi aplikasinya itu WhatsApp atau kalau di handphone ya. Tapi kalau yang di apa yang di laptop itu kita pakainya sebaran ya. Nah kalau yang WhatsApp itu biayanya cuma 100.000 seumur hidup, teman-teman. Saya juga punya HP ya, diinstal aplikasi WhatsApp Business itu ya sampai sekarang masih dipakai. Ya. Ini teman-teman ya, jadi yang tanya aplikasi apa, kemudian buka Play Store ya silakan ya, ketikkan nama ini WhatsApp Sender. Ini harganya 100, kalau sama pajak jadi 120 ribuan lah. Itu cuma sekali bayar teman-teman, bisa dipakai berkali-kali. Nah, berkali-kali ya. Ada lagi aplikasi yang ini yang berbayar ya, kayak Grab, Sebaran, ya, WA Sender ya, itu berbayar teman-teman semua. Dan biayanya lumayan mahal ya, kalau nggak salah 500 apakah 500.000 ya sebaran ya kan? Hmm. 500.000 teman. Ketahuan itu kan? Iya, di situ Nah, ada yang per bulan, ada yang per bulan itu 300 ribuan, ada yang per nah tahun. itu teman-teman. Daripada beli, saran saya kalau yang sebar itu teman-teman ini pakai aplikasi dari ini aja ya. Tapi kalau teman-teman pengennya berkelanjutan dan bisa dipakai terus-menerus, bahkan nih teman-teman ya, nggak cuma dipakai buat menawarkan kafling atau produk lain tuh bisa. Saya sangat wajibkan teman-teman punya aplikasi ini. Itu teman-teman ya. Terus berapa yang bisa di blast itu nggak terbatas teman-teman. 1.000 ngeblast juga bisa. Saya pernah ngeblast tuh sampai sehari tuh dulu ya pas ngeblast saya megang PC ya itu kalau nggak salah ngeblast sampai 3.000 data sehari tuh. Nggak keblokir teman-teman, alhamdulillah. Dengan catatan itu, kan kok kenapa nggak keblokir? Karena saya sudah pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan database tersebut. Itu minim blokir. Tapi kalau teman-teman mau ngeblast, datanya masih mentah, paling saya rekomendasikan itu 100 atau 200 dulu. Tapi kalau data ring satu, itu ngeblast langsung banyak juga nggak masalah, teman-teman. Itu sih ya. Jadi Hmm. nanti mungkin ngeblast pun kita nggak langsung banyak ya. Kita ngeblastnya sedikit-sedikit dulu, misalkan 100 dulu. Nanti kita lihat nih dari 100 yang di-blast tuh yang respon berapa gitu. Oke, udah nge-blast 100, nge-blast lagi 100 gitu tahapannya teman-teman. Jangan langsung banyak. Emang Hmm. sih lebih lebih enak langsung banyak ya. Cuman yang pertama kita minimal isi resiko blokiran. Yang kedua kita pun kalau 100-100 itu begitu ada yang nge-blast tuh kita langsung ngerespon. Itu sih Pak ya yang bisa saya Oke. sampaikan. Siap, Terus terima ini kasih. Kang Masuri, ini saya sampaikan teman-teman ya. Di WhatsApp itu ada fitur WhatsApp ada fitur blast sebetulnya. Harganya itu ya teman-teman ya. Per satu kiriman pesan tuh 500 perak. Ini kalau kalau kita pakai blasting official WhatsApp ya secara resmi. Teman-teman bayangin harga satu ngirim pesan 500 perak, 546 lebih tepatnya. Kalau teman-teman ngeblast 1.000 data, itu berarti kita udah keluar berapa tuh? 546.000. Mahal nggak tuh? Mahal teman-teman. Udah mah itu belum tentu closing ya. Gitu. Jadi artinya apa? Dengan menggunakan aplikasi ini itu teman-teman udah jauh sangat menghemat ya. Apalagi sampai kita dibantu sama tim IA. Nah, makanya tadi Kang Masuri kita ya tim IA ya ngajak teman-teman buat datang ke coaching. Karena teman-teman kalau pakai WhatsApp blast secara resmi itu biaya per satu pesan tuh 546. Jadi kalau 1.000 kita blast data kita harus ngeluarin duit 500.000. Tapi kalau kita cuma pakai aplikasi yang tadi saya sampaikan, WhatsApp Sender itu cukup bayar 100.000 aja ya. Itu pun sekali ya. Saya udah 3 tahun tuh masih aktif, masih bisa saya pakai. Dan alhamdulillah fiturnya terus
diupdate. Nah itu teman-teman ya. Itu Kang Masturi yang di note ya. Oke, Ini cukup ya Kang ya? Cukup ya Pak Tibasan ya. Ya. Nanti sesi selanjutnya bisa coaching sama para mentornya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah jam 9.20 nih, hampir setengah 10 nih. Jadi ya termasuk juga progres yang ditanyakan sama Pak Dario ya tentang GWC ya, nanti bisa tanyakan ke mentornya. Terus kemudian terkait, oh ya Bu Ayin ya, jadi kalau nge-blast itu memang rentan kena spam, kalau memang orangnya tidak kita kenal tiba-tiba kita blast banyak lagi gitu ya, itu rentan kena spam dan rentan keblokir. Makanya ada cara-cara yang lainnya. Pertama tentu harus dikomunikasikan di awal dulu, ada komunikasi sebelumnya, dan juga jangan langsung banyak gitu ya, itu untuk menghindari pemblokiran dari WhatsApp itu sendiri. Terus kemudian terkait copywriting juga nanti akan ada ya sesi di workshop tersebut menjelaskan lebih detail tentang copywriting, apa yang pas, yang cocok untuk kemudian dikirimkan ke customer gitu ya. Insya Allah nanti ada jawabannya juga Bapak Ibu. Terus kemudian apalagi nih? Kalau kita tidak memungkinkan untuk mengantar konsumen ke proyek, bagaimana cara mengalihkan konsumen pergi survei ditemani para coaching di lapangan? Ya, tinggal disampaikan saja ke mentor Bu Ayu gitu ya, ke mentor, ke leader, untuk kemudian dikomunikasikan bahwa rekan saya, teman saya, atau konsumen saya mau datang ke Granada gitu ya, tanggal sekian, jam sekian, tolong dihandle nih nomor teleponnya. Gitu ya Bu Ayu ya. Insya Allah tetap akan dihandle sama mentornya. Terus juga nanti tinggal disampaikan ke konsumen bahwa nanti akan ada tim lapangan yang akan menemani konsumen Bapak Ibu menjelaskan lebih detail, lebih dalam di proyeknya. Gitu ya, Bu Ayu ya. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Isan dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir malam kali ini. Ya, Masya Allah di tadi 100-an ya yang masih stay. Dan sekarang sudah turun ke 92 karena yang sudah setengah 10 juga ya. Selamat istirahat dan jangan lupa yang belum absen silahkan isi ya link absensinya yang sudah kami kirim, yang sudah kami share di grup, di chat ya, chat Zoom ini. Silahkan diisi terlebih dahulu link absensinya Bapak Ibu. Dan silahkan tinggal tunggu infonya. Insya Allah di bulan Desember kita akan mengadakan workshop WhatsApp marketing ya, memaksimalkan closing via ring 1 ya, baik itu nanti kita ngambilnya dari grup-grup yang Bapak Ibu join gitu ya, maupun dari ring-ring 1 yang lainnya. Itu Bapak Ibu, nanti pakai aplikasi sebaran untuk mengcrop, untuk meng-scrape data ring 1-nya Bapak Ibu gitu. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu dimaksimalkan di bulan Desember ini ya, Desember nanti awal, insya Allah dimaksimalkan, Januari dimaksimalkan, agar apa? Agar nanti Bapak Ibu ketika mau menjelang Ramadan, komisi sudah cair dan Bapak Ibu sudah lebih nggak terlalu pusing gitu ya menjelang Ramadan itu sendiri dari segi budget. Baik, cukup sekian. Nanti materi dan rekamannya bisa cek di YouTube Iskariman Academy. Dan mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih Coach Ihsan. Kita tutup dengan bersama-sama malam kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Esen. Terima kasih Coach. Mudah-mudahan bisa nih Pak Esen nih ke akademi lagi silaturahmi kita. Amin, amin. Ganti mentor lagi nih Pak Esen. Insya Allah, insya Allah. Sekarang sulit sekali ditemui Pak Masturi. Oh iya. Luar biasa beliau. Double, Ustaz. Perlu jurus khusus Pak Jori untuk teman beliau. Betul. Mindsetnya juga harus dipupuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.